Sisi gelap Indonesia emas. Layaknya Ninja Warrior, untuk meraih sebuah kemenangan dibutuhkan sebuah tantangan. Begitu juga dengan Indonesia emas. Obstacle-obstacle yang bakal dihadapin makin sini sebenarnya makin sulit. Karena diimbangi dengan berbagai kecanggihan teknologi yang ada serta perkembangan zaman. Namun ini seringkali justru orang-orang dalamlah yang menghancurkan segala kemudahan itu. Contohnya, pengen jadi polisi harus bayar sekian ratus juta biar bisa masuk. Daftar tentara juga sama. Padahal sebenarnya secara gak langsung mereka yang daftar-daftar ini menyerahkan jiwa-jiwa suci mereka kepada pemerintah. Di dunia kerja pun juga sama. Sulitnya mencari kerja memaksa para calon pencari kerja buat menggunakan orang dalam untuk pemasukan mereka. Gue gak takut ngomong gini sih, karena daftar polisi udah pernah, daftar TNI juga udah pernah, daftar kerja yang harus pakai orang dalam ya apalagi. Jadi ya mau gimana ya. Sekali lagi, mereka yang mencari uang dari orang-orang yang ingin mencari uang adalah oknum-oknum sampah. Sekali lagi, oknum alias nggak semua ya seperti itu. So, siapkan kopi kalian dan mari kita daftar CPNS bersama-sama. Maksud gue subscribe. Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya tentu saja bakal membawa dampak yang sangat buruk, terutama pada masalah sosial di masa depan. Ya jadi mumpung masih banyak waktu ya, kita harusnya memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik mungkin supaya ya tidak terjadi hal-hal yang buruk di masa depan. Tapi gimana jika misalnya Indonesia emas bakal jadi seburuk itu? Dan apakah Indonesia emas bakal gelap di masa depan? Ya tentu saja gue juga gak tahu apakah bakal gelap atau enggak. Tapi yang jelas kalau misal di masa depan masih terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya tentu saja bakal bukan cuma gelap tapi makin bertambah gelap yang pasti. Ya kalau kita lihat-lihat sekarang ini mencari kerja udah sulit, mau daftar ini itu harus pakai uang, apalagi kalau udah sampai pakai orang dalam ya tentu saja kalau misal orang-orang yang kayak gue yang harus tes sana sini ya udah pasti kagak lulus lah. Apalagi model sekarang ini persaingan tuh makin berbeda dengan zaman yang dulu. Persaingan yang sekarang ini kita melawan bangsa sendiri, ya emang melawan bangsa sendiri sih, tapi gak cuma melawan bangsa sendiri tapi bangsa sendiri yang jadi calo buat bangsa lain. Loh kok bisa jadi calo buat bangsa lain? Ya contoh aja dengan makin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi sekarang ini, yang kurang lebih kebanyakan tuh terjadi di sektor pertambangan gitu. Gue jadi ingat kata-katanya Pak Mahfud MD yang pernah ngomong kalau misalnya korupsi di sektor pertambangan bisa dihapuskan, seluruh warga masyarakat Indonesia, entah itu yang masih bayi atau yang udah tua, bisa ngedapatin 20 juta per bulan secara cuma-cuma dari pemerintah. Dan menurut gue ya masuk akal banget sih. Soalnya yang kemarin dikorupsi nilainya yang kemarin 271 triliun, sekarang kayaknya udah bertambah deh jadi 300 triliun atau berapa. Jadi kalau misal Pak Mahfud kemarin bilang kalau misalnya korupsi di sektor pertambangan bisa dihapus dan seluruh warga Indonesia bisa dapat 20 juta per bulan dengan cuma-cuma dari pemerintah, ya menurut gue juga masuk akal banget sih. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya namanya korupsi atau sektor pertambangan ya menurut gue cuma menghancurkan sumber daya, bukan menghancurkan tapi menghabiskan sumber daya alam kita aja dengan menghancurkan alam kita yang sangat indah ini, Brad. Dan kalau cara Jawanya itu bahasanya ya geleman banget gitu. Geleman banget gitu kita ngelakuin atau kita ngerusak lingkungan kita sendiri demi menghijaukan negara orang gitu ya kan. Tapi apakah penyebabnya itu aja? Ya tentu aja enggak gitu. Karena ya kita lihat beberapa hari ini atau beberapa bulan belakangan ini banyak banget aturan-aturan yang sangat absurd yang dibuat oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga atau kementerian di bawah pemerintah yang menurut gue sangat-sangat meresahkan.
Dan kalau dipikir-pikir lagi ya emang nggak sejalan sih dengan visi-visinya pemerintah. Di sisi lain pemerintah tuh benar-benar ngedorong pertumbuhan konten kreator seperti gua ini yang masih sekecil ini gitu ya. Sedangkan di sisi lain lembaga di bawahnya malah seakan-akan mau menghalangi gitu. Contoh aja dengan RUU penyiarannya kemarin, sangat-sangat meresahkan. Apalagi ditambah kemarin ada berita yang katanya Kominfo bakal membentuk dewan apa itu, ya menurutku sangat-sangat kayak udah nggak ada kerjaan banget gitu, kayak udah nggak ada proyek, mereka jadi cari-cari proyek. Ya jujur aja gue ngebuat konten ini ya sebenarnya agak sedikit deg-degan sih, karena ya pertama gue di tempat hajatannya orang, terus yang kedua gue ngomongin pemerintah, tapi sebagai pemerintah yang baik tentu dong harus menerima segala kritik dan saran, ya kan? Terus gimana dong supaya Indonesia Emas tuh benar-benar kejadian, bisa ubah mulai sekarang? Salah satunya mungkin aturan-aturan yang mungkin sekarang sangat absurd itu kita bisa ubah supaya bisa menjadi lebih baik mungkin. Karena ya gimana ya, ini kan 100 tahunnya Indonesia gitu. Kita yang sekarang masih di usia 20-an mungkin atau di bawah 20-an benar-benar memikul beban yang sangat berat gitu demi 2045, demi harus sukses di tahun 2045 gitu. Dan kalau misalnya bonus demografi ini kagak dimanfaatkan dengan baik, tentu aja ya nggak cuma kita-kita yang nyesal, tapi ya mungkin semua orang sih. Tapi Indonesia Emas apakah wajib? Ya gue juga kagak tahu sih. Tapi simpulannya apakah Indonesia Emas bakal terjadi atau enggak, yang jelas ya emang kita harus berubah sih. Emang kita nggak boleh seperti ini terus gitu. Yang mungkin sekarang kita masih jadi kacung atau jadi pasarnya produk-produk luar negeri, mungkin kedepannya kita bisa Cina gitu. Tapi ya nggak jadi Cina juga sih. Ya Cina bisa nge-ban sosial media sesuka mereka, tapi Cina juga bisa buat cloningannya. Apalagi Cina juga bisa ngebuat cloningannya Elon Musk kalau nggak salah. Ya tapi nggak tahu juga kedepannya mau gimana. Mungkin itu aja kali ya yang mau gue sampaikan di video kali ini. Gue nggak tahu apakah video ini kacau, akan bermanfaat atau enggak, ataupun menghibur atau enggak. Gue juga gak tahu. Tapi yang penting subscribe lah, jangan cuma nonton aja, subscribe. Gue udah ngonten di tempat hajatan orang ini. Kalau gue subscribe bangetan sama gue. Mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tetap head comment atau tetap cepat gue di kolom komentar kalau mau. Gue Fikar Dianto, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, subscribe.